Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Di video kali ini saya akan sharing mengenai prinsip etika bisnis. Nah, prinsip umum etika bisnis ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah prinsip otonomi, yang kedua adalah prinsip kejujuran, kemudian prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integral moral. Baik, kita lihat yang pertama adalah prinsip otonomi. Nah, prinsip otonomi ini adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak atas kesadarannya sendiri, gitu ya, tentang yang dianggapnya baik, gitu ya. Jadi dia akan bertindak sesuai kemampuan yang dia miliki dan akan memutuskan berdasarkan yang dia dia anggap baik, gitu ya, secara sadar. Jadi intinya prinsip otonomi ini ya keputusan kita sendiri ya, kita punya otonomi untuk memutuskan, gitu ya. Nah, ini adalah prinsip yang pertama, prinsip otonomi dari prinsip etika bisnis. Jadi Anda dalam konteks bisnis ya bisa memutuskan sendiri, gitu, dengan kesadaran Anda. Intinya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip kejujuran. Nah, prinsip kejujuran ini merupakan prinsip dalam etika bisnis yang sangat penting ya. Karena bisnis ini tidak akan bisa bertahan lama atau berhasil kalau tidak ada prinsip kejujuran, gitu. Nah, konteks bisnis sebetulnya kan konteks konteks berinteraksi antar manusia, gitu ya, berhubungan kerjasama antar manusia. Nah, ketika kita bekerja sama harus ada saling kepercayaan. Nah, kepercayaan ini adalah kuncinya kejujuran. Jadi kalau tidak ada kejujuran di sana, sebetulnya sudah cacat, gitu, konteks kerjasamanya, konteks dalam berhubungan antar individu tadi. Maka ini menjadi penting, gitu ya, menjadi kunci bagi bagi bisnis itu untuk berjalan dengan baik ke depannya. Nah, kejujuran dalam bisnis menjadi kunci untuk dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan-perusahaan besar yang masih masih eksis sampai sekarang, bahkan lebih maju lagi, utamanya mereka akan mengangkat prinsip kejujuran, gitu. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak jujur akhirnya bangkrut, akhirnya tutup. Misalnya, contohnya yang paling mudah, misalnya ada makanan halal, misalnya ditulis halal padahal ada unsur yang tidak halal, gitu ya. Ketika ketahuan akhirnya jadi karena kita mayoritas muslim di Indonesia, akhirnya banyak yang tidak mengkonsumsi atau yang menghindari produk tadi, gitu. Akhirnya mungkin penjualannya menurun dan akhirnya tutup, gitu. Atau ada yang tidak jujur, berbohong misalnya terhadap konsumen dan lain sebagainya. Intinya ini sangat penting. Porsi kejujuran ini bisa jadi nomor paling tinggi, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip keadilan. Nah, ini juga hal yang penting berikutnya. Ini menuntut agar setiap orang itu diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil, gitu. Jadi jangan tebang pilih ya. Kalau kita sering dengar di Indonesia itu sering ada yang demo, jangan tebang pilih katanya, gitu ya. Intinya kalau pejabat yang salah harusnya diperlakukan sama dengan rakyat kecil yang salah, gitu. Karena banyak oknum-oknum yang sering kita lihat ternyata tidak sesuai ya. Begitu pula dalam konteks bisnis, gitu. Bisnis ini pun sama, prinsipnya harus prinsip keadilan. Jadi etikanya harus adil, diperlakukan sama sesuai dengan aturan yang adil.
Nah, kadang kalau misalnya di konteks jual beli misalnya gitu ya, ketika yang datang menggunakan motor yang biasa-biasa saja atau yang jelek, harganya ya harga standar gitu. Tapi ketika ada orang yang keluar dari mobil mewah, harganya dinaikin lagi gitu. Berbeda, pada produknya sama, banyaknya sama. Nah, itu berarti tidak adil gitu ya. Nah, ini harus ada prinsip keadilan. Kemudian berikutnya, prinsip keadilan ini menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis, baik untuk relasi internal ataupun eksternal, diperlakukan sesuai dengan hak masing-masing, dengan haknya masing-masing. Jadi karena kita ada hak dan kewajiban, nah hak orang tadi, hak individu tadi harusnya pun diperlakukan sesuai, diperlakukan adil gitu ya. Baik, selanjutnya keadilan ini menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Intinya semua orang harusnya mendapat perlakuan yang seimbang, yang sama gitu. Sehingga nanti akan ada tatanan yang lebih teratur gitu. Tatanan yang tidak acak-acakan gitu. Dalam konteks bisnis ya. Baik, selanjutnya adalah prinsip saling menguntungkan. Ya, prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan bisa menguntungkan semua pihak. Jangan hanya sebagian Anda untung tapi orang dirugikan. Nah, ini berarti sudah keluar dari etika bisnis yang baik gitu ya. Karena banyak saat ini yang orang berbisnis misalnya menggunakan produk yang tidak sehat, yang palsu misalnya. Atau kita pernah dengar ada pedagang yang menggunakan minyak goreng yang sudah dibuang misalnya. Itu kan sebetulnya untung bagi si pedagang, rugi bagi si konsumen. Nah, ini tidak sesuai dengan prinsip ini. Intinya harus saling menguntungkan semua pihak gitu. Semua orang sama gitu ya. Selanjutnya adalah prinsip integral moral. Nah, ini adalah prinsip terutama sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis. Di sini intinya si individu tadi bisa menjaga nama baiknya atau nama baik perusahaannya gitu ya. Jadi ada prinsip integral moral gitu. Ada rasa memiliki lah, jangan merasa bukan perusahaan miliknya dia seenaknya saja gitu. Akhirnya nama baik perusahaan bisa buruk ya. Justru nanti berpengaruh terhadap individu tadi yang bekerja di perusahaan gitu ya. Walaupun perusahaan itu bukan miliknya, tapi Anda bekerja di perusahaan tersebut, sebetulnya Anda sudah mendapatkan bagian dari keuntungan melalui gaji yang diberikan gitu ya. Jadi harusnya tetap menjaga nama baik dan nama baik perusahaan gitu ya. Nama baik diri kita dan nama baik perusahaan. Nah, itu konsep dari prinsip integral moral dalam etika bisnis. Baik, itu saja untuk materi pertemuan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.